Misalkan lagi arep tayamum, ternyata anaknya lagi olah terus glepunge mawur maring nampan sing nggih wadah arep nggih tayamum. Walaupun mawur niku kan sejenis mawur ya ora tumplek nggih, benten mawur niku benten kalian tumplek. Lah niku walaupun sedikit niku tetap pun mboten saged. Walaupun tercampur hanya sedikit, tetap tidak bisa digunakan untuk tayamum, itu debunya. Wa ayyaqsidahu, yang selanjutnya adalah nejo maring lebu. Berarti menyengaja debu tersebut. Artinya di sini adalah naqlut turab ilal mamsuh. Niku memindah debu ke anggota tayamum, yaitu muka dan kedua tangan. Niku harus nejo. Tapi nek ora nejo wis genah nampan digawa, terus kue dilalah nampan digawa, terus dilalah mandan oleng, terus tangannya nemplek ming nampan kala wau, niku kan mboten nejo nggih. Maka tidak boleh digunakan untuk langsung Allah wis kadung nang tangan ke timbang goleti lebu maning langsung nggo ngusap rai, niku mboten pareng. Sebab tadi tidak wa ayyaqsidahu, tidak nejo, menyengaja. Jadi nemplek nang nampan yang sudah disediakan untuk tayamum itu nempleknya tidak sengaja, maka itu tidak memenuhi syarat. Jadi kudu wis disiapake, wis ki ngarep tayamum, nejo tangane nemplek ming nampan ning bagi, tujuannya adalah untuk tayamum. Kalau terjadi kecelakaan kecil yang ketidaksengajaan, maka tidak sah karena harus ada unsur kesengajaan. Niku ayyaqsidahu maksudnya kados ngoten. Jadi ora kena anggar teko qadirillah niku wau napa lagi harapan mindah ming niku ming panggonan arep dokok nang nggon meja lah, terus dilalah kejawil, terus tangannya nemplek, niku berarti tidak ayyaqsidahu, maka tidak boleh. Yang berikutnya adalah ayyam saha wajahahu wa yadaihi bidarbataini, yaitu mengusap muka dan tangan dengan 2 pukulan. Terus ora malah pukulan ditempiling ngoten niku mboten nggih. Oh malah raine dhewek ditempiling kowe pindho. Mboten. Artinya di sini niku nggih blek tangan loro nggih kewenangan nggih ngusap rai, terus diteplok wis resik. Blek kewenangan nembe nggih ngisap napa? Tangan. Nah niku artinya menggunakan bidarbataini, artinya tidak boleh menggunakan debu yang sudah digunakan untuk mengusap muka dilanjut untuk mengusap kedua tangan. Itu harus 2 kali pukulan yang berbeda, dan tempat yang dituju atau debunya tadi antara yang pertama dan yang berikutnya harus berbeda. Kalau sama atau menimpa sedikit saja, maka niku sing nimpa niku pun mustakmal. Makanya nek ben kepenak ya nampane atau bagine sing ambak. Nah ora ya bagi loro lah, nek bagine cilik pas telapak tangan sing wonten nggih bagi sing alit niku kan pas telapak tangan, 2 telapak tangan lah kowe loro, siji nggo rai, sing siji nggo kedua tangan.
Terus wa Allah kakean la wa ayyuzilan najasata awalan. Yang berikutnya adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi semisal ada najis-najis yang menempel di tubuh kita, dihilangkan terlebih dahulu. Maka harus mendahulukan menghilangkan najis walaupun saking badane utawa sakliyane. Jadi intine niku menghilangkan najis walaupun najis tersebut tempatnya tidak di anggota tayamum. Karena anggota tayamum kan namung ngerai kalian tangan. Tapi misal kok ana najisnya nang samparan, ada najis di kaki, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Bukan kakinya yang dihilangkan, tapi najis yang ada di kaki. Baru setelah kira-kira najis di tubuh sudah tidak ada atau sudah dihilangkan, maka kemudian baru dimulai tayamum. Kalau belum maka tidak sah. Walaupun kaki itu bukan anggota tayamum. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak hanya di tangan dan muka saja yang dihilangkan najasahnya, tapi juga di seluruh badan. Itu awalan, pertama. Itu disyaratkan. Kalau yang namanya syarat itu jika terpenuhi dan masih berlanjut sampai selesai, maka niku sah. Tapi kalau tidak terpenuhi, entah itu sejak sebelum mulai atau di tengah-tengah, maka ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka menjadi tidak sah. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Yang berikutnya adalah berijtihad arah-arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Qabla tayammi artinya sebelum melaksanakan tayamum itu beristihad dulu. Kalau kita di tempat tinggal kita sendiri, niku ya sudah ya, kita sudah tahu betul di mana arah kiblat. Nah, niku. Tapi semisal kita berada di luar daerah kita yang kita tidak tahu arah kiblatnya mana, maka sebelum bertayamum harus berijtihad dulu. Kira-kira kiblatnya nang ndi? Iki wayah ngasar, srengenge sekan kana misalkan, oh berarti kiblatnya nang kana. Srengenge sekan kana, oh berarti kiblatnya kang kana. Walaupun perasaan mengatakan kana kuwe wetan, tapi ternyata srengenge nang kana, berarti nek wayah asar berarti kiblatnya nang arah srengenge. Kira-kira kados ngoten. Atau cara-cara yang lainnya. Tetapi di sini qala Ibnu Hajar fil Minhaj al-Qawim falo tayammama qabla al-istihadi fiha lam yasihha alal aujuh. Qala Asy-Syarqawi hadza dhaifun fayasihu at-tayammumu ba'da dukhulil waqti walau qabla al-istihadi fil qiblati walihada tasihu sholatu man sholla arba'a raka'atin li arba'i jihatin bila i'adatin. Jadi neko disyaratkan beristihad dahulu, itu tidak mutlak semuanya mengatakan seperti itu, tetapi ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Ibnu Hajar dalam kitab Minhajul Qawim itu andai saja kita mau bertayamum, maka kita harus mencari arah kiblat terlebih dahulu. Kalau tidak, maka tidak sah. Kemudian Imam Syarqawi berkata, oh pendapat ini itu dhaif.
Maka sah tayamum setelah manjing waktu, setelah masuk waktu sholat. Walaupun sebelum beristihad di dalam mencari kiblat. Maka dari itu dalam hal ini sholat 4 arah boleh hanya dengan 1 tayamum. Niku nek miturute Mbah Syarqawi. Nek menurut miturute Mbah Ibnu Hajar, maka sebelum tayamum beristihad dulu. Kalau menurut Mbah Syarqawi tidak beristihad terlebih dahulu, itu sah saja. Wa ayyakuna tayamum ba'da dukhulil waqti. Tayamum dilakukan setelah masuk waktu. Masuk waktu sholat duhur, maka baru boleh dilakukan tayamum untuk sholat duhur. Kalau belum masuk sholat duhur, maka ketika misalkan 5 menit sebelum masuk waktu duhur tayamum, maka tayamum tersebut tidak boleh digunakan untuk sholat duhur. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh. Misalkan sholat sunnah sebelum itu ke lingsir srengenge ya. Nah 5 menit sebelum duhur niku termasuk waktu haram nggo. Sholat sih semua, karena ketika lingsir srengenge kan haram dilaksanakan untuk sholat yang tidak memiliki sebab. Tapi kalau sholat yang memiliki sebab niku sah-sah saja. Misalkan men aja kangelan asar, sedurunge asar 5 menit sebelum asar, atau 10 menit sebelum asar, atau setengah jam sebelum asar, kemudian tayamum, maka tidak boleh tayamum itu digunakan untuk sholat asar. Nanti ketika masuk waktu asar, tayamum lagi untuk sholat asar. Tapi kalau untuk sholat sunnah bebas harapan sepira bae. Wa ayatayamama likulli fardin. Kemudian 1 fardu 1 tayamum. Kalau sunnah bebas sak blengere sak batale. Misalkan arepan 10 rakaat boleh-boleh saja, 12 rakaat boleh-boleh saja. 12 rakaat misalkan sholat duha 12 rakaat 6 kali salaman itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk sholat fardu 1 tayamum untuk 1 sholat fardu. Itu 10 hal yang merupakan syarat tayamum. Jika salah satu dari ke-10 hal tersebut tidak terpenuhi, maka tayamumnya tidak sah. Ketika tayamumnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Atau nanti membaca Quran dengan memegang Quran tidak boleh, karena tayamumnya tidak sah. Tapi untuk yang nomor 8 tadi, ijtihad tentang kiblat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Syarqawi. Imam Ibnu Hajar dan Imam Syarqawi itu sama-sama mazhab Syafi'i. Sama-sama mazhab Syafi'i. Akan tetapi di dalam hal mencari arah kiblat terlebih dahulu sebelum tayamum itu ada perbedaan pendapat. Monggo pokoknya berkaitan dengan fikih niku silahkan pilih mana yang paling cocok dengan hati kita masing-masing. Sing penting ampun ngantos campur aduk dijimut enake tok. Niku sing penting digaris bawah itu. Tapi nek beda paket niku boleh. Kula sering matur niku, wudu nek wudune nganggo Syafi'i maka salate nganggo Syafi'i. Terus tawafe nganggo Syafi'i. Sing batalno wudu yang nganggo Syafi'i. Tapi puasane kena nganggo Hanafi. Terus zakate kena nganggo Maliki. Tapi nek salate nganggo Syafi'i terus
misalkan engko batale wudu nganggo Syafi'i terus salate nganggo Maliki niku mboten angsal. Sebab perbedaan antara imam madhab atau beberapa madhab niku dalam hal sholat niku bedane tipis banget. Jadi arepan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali niku ora patiya katon bedane karena syarat rukune ya pada karena saya dicontoh pada mung bedane sithik. Kados contoh baca bismillah terus contoh batale wudu niku hal-hal sing beda niku sedikit banget. Mungkin itu tadi 10 syarat untuk tayamum. Pertama saya ulangi, mulai dari tayamum menggunakan debu, kemudian yang kedua debunya suci, yang ketiga debunya tidak mustakmal, kemudian yang keempat debunya tidak tercampur dengan gelepung ataupun yang lainnya, yang kelima harus ada qasdu atau sejo atau sengaja debu itu adalah untuk tayamum, bukan karena kecelakaan. Terus membasuh wajah dan tangan itu menggunakan 2 pukulan yang berbeda, masing-masing 1. Kemudian menghilangkan najis terlebih dahulu, walaupun najisnya tidak di tubuh yang merupakan anggota tayamum. Kemudian beristihad arah kiblat. Itu ada perbedaan pendapat, ada yang syarat, ada yang bukan. Kemudian tayamum setelah masuk waktu, dan yang terakhir tayamum 1 tayamum untuk 1 sholat fardu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Yai. Niki wau bab tayamum ngangi kali menghilangkan najis terlebih dahulu nggih. Nggih. Nah, misal niki kan tayamum kan mboten wonten banyu kan nggih. Nah, misalkan mboten wonten banyu blas. Niku anggota salate utawi anggota tayamum niku wonten najise. Niku kan harus dihilangkan dulu. Niku kepripun ngilangkan niku? 1. Okay. Terus kaping kalipun niat tayamum niku napa kalian niat wudu sami mboten wektune? Niat tayamum napa mboten pakai niat? Wonten, mangke kan wonten bahasane pasal selanjutnya nggih. Oh nggih. Wonten nggih. Berarti wonten nggih. Nggih namung niku Pak Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, pertanyaan lain lagi. Oke, terima kasih. Itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan menghilangkan najis. Terlebih dahulu niku najis, bagaimana cara menghilangkan najisnya? Wong sedangkan airnya pun tidak ada. Karena
Nggih, misalkan minyak telek, air sama sekali tidak ada. Bisa kira-kira bisa membayangkan napa mboten niku hal seperti itu mungkin napa mboten nggih kira-kira niku. Kira-kira mawon. Sebab pertanyaan niku dijawab niku nggih menjawab tentang kemungkinan-kemungkinan. Kalau hal itu kira-kira mungkin terus orang anak banyu sama sekali, maka misalkan ning kene telek ya dibuang bae teleke, sementing fisiknya diilangi fisiknya lawong ora nana banyu sama sekali. Kalau hal itu mungkin terjadi, maka segera nek nang kene misalkan mungkin terjadi segera moroming laut, sebab laut itu banyu tok pirang-pirang. Tapi ya ora sida tayamum. Jadi itu mungkin terjadi jika di tengah-tengah gurun terus pas orang nggawa kendaraan utawa nggawa kendaraan tapi bangsine telas. Harapan didorong ya malah mati kelaparan nang tengah-tengah gurun. Terus anane kan mung lebu tok nggih. Berarti hal seperti itu mungkin terjadi. Maka hal itu adalah hal yang darurat. Berarti najis kan cara menghilangkan najis kan dengan air nggih. Cara menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis, jika najisnya adalah najis mu'affafah maka cukup dipercikkan air saja cret. Jika najisnya adalah najis mughaladhah maka dicampur dengan debu, disiram dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Jika najis mutawassithah maka dihilangkan dengan menghilangkan ainnya dulu. Setelah ainnya hilang baru disiram pakai air. Lah kepriwe arepan bersuci, lah membersihkan najasa itu tadi padahal tidak ada air sama sekali. Makanya airnya dihilangi nganggo napa niku saonone nang kono apalah dihilangi terus sak bare niku ya wis njaluk ngapura maring Gusti Allah. Karena ya Gusti Allah niku Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Nek memang dicoba kok nang tengah gurun Sahara misalkan kados ngoten terus minyak telek ya wis diilangi nganggo diilangi aine bae terus bar kowe tayamum, setelah tayamum melaksanakan sholat. Kalau misalkan selamat dari gurun Sahara maka sholatnya dibaleni karena tadi sholatnya dalam keadaan nanggung najis. Tapi umpama tidak selamat dari gurun Sahara, kita sudah melaksanakan kewajiban sholat sesuai dengan keadaan. Jadi kados ngoten. Kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah dengan debu yang berterbangan kemudian nempel di kaca atau di tembok? Niku boleh jika kita ning jero ati ngrasa bahwasanya debu itu adalah suci. Tapi nek ngrasa nang jero ati anak orang mungkin suci lah. Maka niku kan pun penyono nggih, tenggen atine sudah ada. Tapi nek secara fikih niku debu yang berterbangan kemudian nempel di tembok ataupun di kaca, jika tidak terlihat ada telek cecek ataupun yang lainnya di tembok atau kaca tersebut, maka debu itu boleh digunakan. Tapi nek secara pandangan sufi niku bahkan golete lemah sing hati-hati banget. Ora sembarangan lemah, tapi niku cara pandangan sufi. Cara pandangannya tasawuf. Jadi bagaimana cara kita memandang? Ya kita wong fikih ya yang ngono. Nangger tayamum ya nganggo debu sing nempel nang kaca ora masalah, sing penting ora genah katon nang kono ana telek cecek. Sebab nek ana telek cecek genah katon kowe najis. Tapi nek mboten niku saged. Nah, kemudian bagaimana dengan ada air tapi jauh? Nek diparani
niku nyandak napa mboten? Jauhe jaman gemian kalih jauhe jaman sakniki niku benten. Mungkin nek jaman gemian saking mriki dugi jeruk legi niku bisa tidak nyukup waktu salat. Tapi nek jaman sakniki saking mriki dugi jeruk legi napa malih mangke menawi sore pun rampung niku paling ya 25 menit lah. Nggih, niku berarti diparani teng mrikono apa malih kotoyane teng Kubang Kangkung. Karena yang menjadi ukuran jauh dan dekat niku adalah ketika diparani nyukup apa ora wektune. Nek marani nganggo mlaku padahal dhewek duwe motor bensine full pisan terus sing nggo ukuran kok mlaku niku kayane mandan ora beres lho le nganggo ukuran ngono. Sebab napa namanya jangankan untuk mencari air, bahkan kula piyambak nggih tumbas rokok semisal nggih tumbas rokok kan tasih teng sak RT lah, bahkan kadang ora cukup sak RT tok paling saking nggen kula terus munggah ngoten nggih niku mawon pelampah pernah pun rasane abot banget apa maning kok nggolet banyu melampah niku dados yang jadi ukuran ya ukurannya kita biasanya nganggo apa numpak motor ya ukuran jam jarak yang ditempuh niku nganggo motor bisa enggak terus jalannya sudah halus apa belum nek jalannya angel ya nganggo motor kok malah justru kadang luwih cepet melampah niku jadi kita tanyakan kepada hati nurani kita itu yang mau dijadikan ukuran oleh kita niku apa jauh dan dekatnya mana. Tapi kalau kira-kira kok bisa diparani dan hati kita mengatakan ini nganggo motor nyandak ngono berarti niku kedah marani teng Kubang Kangkung ataupun teng Jeruk Legi niku kedah marani dan memastikan ning kono ana banyu pora. Jangankan wis yakin nang kono ana banyu, bahkan hanya penyono mawon kira-kira nang kana banyu ngono kudu diparani. Kados ngaten. Jadi yang jadi ukuran kalau tidak cukup waktu untuk marani, kemudian wudu, kemudian nganggo baju, kemudian sholat niku kok mboten cukup untuk melaksanakan itu, maka berarti ora usah diparani karena berarti niku sudah termasuk melebihi jarak. Lah nek nganggo jarak kegemian ya cara saiki ya perek banget pun wonten sepeda motor niku ben cekap nggih. Nggih. Jadi begitu nggih. Dideleng jarake kira-kira armarane nganggo numpak motor niku bisa nyandak apa ora nggih salat. Niku jarake. Karena kalau berbicara tentang jarak kilometer sekarang sudah nggak relevan. Apa maning misalkan ya ndak ada. Nggih. 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 Kena ukurane niku ngangge ukuran niku napa namene? Kira-kira nyukup kanggo marani terus nggo salat. Nggih. Ukuran individu. Sebenarnya wonten, cuman nek ningali kepada jarak di sini niku zaman gemian niku wonten jarake.
niku kira-kira lifak dilma niku mangke mawon dijawab untuk pertemuan minggu depan, tapi sing nek jawaban pasti berapa kilometernya nggih. Nek jawaban berapa kilometernya niku kula padosi malih riyen. Tapi nek sing jarak kangge teng bahasa teng mriki niku kira-kira bisa nggo marani terus nggo salat nyukup. Niku berarti kedah diparani. Ya dalam nggih. Nek istinjak kalih izalatun najasah niku benten nggih. Nek istinjak niku kan istinja niku mawon istinja niku boleh menggunakan batu atau sejenisnya atau penggantinya niku jika tidak terkena najis lainnya nanggon panggonane. Terus orang bleber pisan, bleber sidik bae niku pun kedah bersuci pakai air. Apa maning nyoto-nyoto genah-genah najise nang sikil, kan wis genah itu harus dibersihkan dengan cara-cara seperti itu. Lah, tapi kok nek ora ana banyu blas, lah ya kuwi mau cukup dihilangkan ainnya, kemudian tayamum terus sholat. Ewan dene kok engko ngasih tekan wayah mangsane akeh banyu terus bisa untuk wudu kemudian menghilangkan najis dan lain-lain niku bisa dibaleni salate. Ewan dene kok semisal tiba-tiba tidak menjumpai hal seperti itu, artinya kekeringan masa yang sangat panjang ataupun tidak cukup usia, maka sing penting wis nglakoni salat. Niku kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Jadi masalah prioritas seperti itu. Niku nek mensucikan najis nggih kedah niku nganggo air. Nek tayamum niku namung pengganti daripada niku mawon, hanya pengganti nggih untuk memperbolehkan, bukan menghilangkan. Niku bahasane listibahatis salat, untuk diperbolehkan melaksanakan salat, bukan li rafil hadasi, bukan untuk mengangkat hadas seperti yang ada pada wudu maupun mandi. Ya, mungkin cukup ya. Makanya berkaitan dengan jarak di pertemuan yang selanjutnya. Jaraknya berapa kilometer nggih? Nek pertemuan ngajeng wonten praktek, karena pertemuan ngajeng masuk ke furudut tayamum. Jadi rukunnya tayamum kayak apa, termasuk nanti dipraktekkan bagaimana caranya tayamum. Niku oh langsung lagi debu. Ya berarti mangke tolong panitia disiapkan debunya nggih. Debunya disiapkan, debu yang suci. Terus ya prakteknya golet. Oke. Oke. Oh, nggih. Nggih. Makanya bisa pakai debu asli, nggih. Asli terus pakai lemahnya digebuki ya, kena mangke contoh debu yang digebuki dewek utawa debu sing wis dadi debu contohnya tang napa niku teng kaca-kaca ngoten niku. Yang penting atine dewek bae berkaitan dengan itu. Mangke
pertemuan selanjutnya minggu depan berkaitan dengan jarak mencari air, jarak pastinya berapa kilometer. Terus selanjutnya adalah praktek tayamum menggunakan debu. Mungkin cukup sekian nggih. Akhirul kalam, namun saderenge monggo kita tutup kanthi waosan wal asri kalian kafaratul majlis sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.